Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, sahabat YouTube yang ada di sana. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam ya nih guys. Jumpa lagi dengan saya Channel 84. Saya di sini akan memberikan motivasi atau solusi ini yang terjadi di saya sendiri ya, bukan ke orang lain. Saya kan punya usaha kecil, usaha tahu. Itu saya sedikit menceritakan tentang masalah pembuatan tahu. Ini saya ceritanya dari awal ya, bertahap dulu. Dari awal sampai akhir, tapi ini bertahap dulu. Entah berapa menit skip, berapa menit skip kayak gitu ya guys. Dan sebelumnya jangan lupa ya guys, minta dukungannya, supportnya kepada rekan-rekanku yang ada di sana. Semoga channel saya kedepannya lebih berkembang atau lebih maju lah intinya. Dan minta dukungannya juga, dan minta motivasinya. Barangkali rekan-rekanku yang ada di sana memberikan komen di YouTube channel saya, terus saya terima dan saya masukkan ke pikiran saya, dan insya Allah saya jalankan apa yang saya bisa. Itu sobat-sobatku yang ada di sana. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen atau subscribe di channel. Ada tanda like-nya, di like, dan komennya atau syukur-syukur di share. Dan jangan lupa subscribe-nya tuh ditekan tombol loncengnya tuh, kayak gitu rekan-rekanku. Dan jangan lupa rekan-rekan ya, saya ucapkan kepada teman-temanku atau rekan-rekanku yang ada di sana, semoga di kesempatan malam hari ini dan seterusnya rekan-rekanku atau teman-temanku yang ada di sana diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan diberikan atau dimudahkan rezekinya. Gitu rekan-rekanku. Langsung saja, ini teori atau trik ya. Kita awal mau buka usaha tahu itu kan, bikin tahu itu kan dari kacang kedelai gitu ya guys. Kita itu intinya kita tuh dari biar tahunya itu hasilnya dalam penggilingannya tuh baunya tuh harum, gak bau apek, gak bau sangit. Itu dari awalnya guys ya. Ini cara perendaman kacang kedelainya itu guys. Perendaman kacang kedelai, seandainya kita rendam 10 kilo kedelai, kita rendam. Sebelum direndam kan kita cuci dulu. Nah itu paling utama tuh, kita tuh kacang kedelai itu dicuci dulu ya guys ya. Kalau rendamannya sih kira-kira, kalau kacang kedelai bikin tahu itu yang saya alami, bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa. Yang saya alami, yang saya jalani itu, rendaman kacang kedelai itu minimal tuh 3 jam, 4 jam atau 5 jam. Jangan sampai melebihi dari 6, 7, 8, 9, 10. Kalau melebihi dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita itu kacang kedelainya itu sari santannya tuh berkurang. Kalau sari santannya berkurang alias tahunya jadi tipis. Makanya kita rendam kacang kedelai itu minimal 3 jam, maksimal 4 jam atau 5 jam. Ya gitu guys. Kita langsung saja ya guys, cara pencucian atau cara kayak orang tuh dicuci lah kedelainya sebelum kita digiling atau dimasak di kuali. Sebelum digiling kita tuh kan harus dicuci dulu biar bersih atau dibilas. Itu guys, maksimal bilasan tuh guys ya, kacang kedelai itu 4 atau 5 kali guys. Kayak orang cuci beras itu ditakar 10 kilo terus diremas-remas di bak itu, di bak yang besar, diremas semua terus sampai biar kedelai itu bau apeknya nggak ada. Pertama udah diremas-remas, airnya dibuang, ditumpahkan airnya dibuang, kasih air lagi 2 kali, diremas-remas
Kalau udah diremas biasanya kan keluar apa namanya kotorannya, juga itu yang namanya tanah-tanah itu yang nempel di kacang kedelai juga pada keluar, juga itu kadang kulitnya juga pada keluar. Kalau kulitnya udah pada keluar, terus kita buang lagi airnya, buang lagi airnya, kita kasih lagi air baru lagi, terus dibilas lagi sampai 4 kali 5 kali nggak apa-apa, yang penting kalau pembilasannya lebih bersih lebih banyak itu hasil juga tahunya tuh kalau digiling warnanya juga putih, kalau putih juga direbus itu sari santannya tuh baunya juga harum, baunya harum sedap, seperti kalau dibikin susu kedelai juga baunya juga enak, baunya bau sari santan kacang kedelai sedap. Tapi seandainya dalam pencuciannya atau pembilasannya kacang kedelainya itu kurang bersih, digiling warnanya juga beda, ada warnanya coklat, semu coklat. Juga kalau direbus biasanya tuh kalau udah mendidih itu asapnya baunya itu sari santannya tuh baunya apek atau enggak enak ya, jadi tahu tapi baunya itu berbeda, beda sama bau yang dicuci bersih, sama beda sama tahu apa kacang kedelai yang dicuci nggak bersih itu guys. Kayak gitu guys ya, harus bisa membedakan. Yang paling utama itu usaha tahu itu kebersihan. Kalau tempatnya bersih juga dalam penyucian atau pembilasan kacang kedelainya bersih, juga hasilnya juga bersih, juga hasilnya juga baik. Tapi kalau kadang yang penting jadi tahu atau yang penting tahunya jadi itu siapa saja bisa bikin tahu, tapi hasilnya yang kurang maksimal itu guys. Yang kita carikan pelanggan semakin banyak dan kualitas tahu kita juga semakin baik dan peminat juga semakin banyak. Kalau seandainya kita kurang bersih, kurang teliti, kurang rajin, juga hasilnya jadi tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau hasilnya nggak maksimal itu pelanggan kadang kecewa. Kalau pelanggan kecewa satu kali beli udah, tapi kalau bau tahunya enak, nggak kecut, nggak masam, terus baunya harum, bersihkan pemilahannya, nah itu si pelanggan sekali beli kalau tahunya hasilnya maksimal juga hasilnya baik, nah itu pelanggan gak kecewa. Pasti pelanggan itu biasanya kalau nggak ditawarin dia itu udah minta sendiri, biasanya kayak gitu mas atau rekan-rekanku. Soalnya saya bilang kayak gini bukan dari orang, bukan dari siapa-siapa, maksudnya saya itu udah menjalani sendiri, bikin tahu sendiri, goreng sendiri, dan terjun ke lapangan pun sendiri gitu guys. Jadi saya bilang kayak gini bukan dari teman, bukan dari siapa, saya maksudnya itu ya berdikari lah, maksudnya udah praktek sendiri lah. Kalau udah praktek sendiri kan enak, jadi kita tuh tahu gitu guys, kayak gitu guys ya. Makanya kita tuh sebagai pengusaha kecil atau pengusaha yang mau susah itu harus teliti, rajin, dan kalau di bidang usaha tahu harus dari pertama itu kebersihan tuh guys, paling utama ya guys, inget-inget ya kebersihan tuh. Juga kalau kita bersih teliti pasti hasilnya juga bisa maksimal, juga bisa sesuai dengan apa yang kita jalankan atau jalani tuh guys. Tadi guys ya, kita ingat guys paling utama itu ngerendam kedelai itu ya guys, 4 kali bilasan atau 5 kali bilasan, jangan sampai kita tuh rendam 1 kali atau 2 kali. Kalau rendam kedelai 1 kali 2 kali itu hasilnya kadang baunya tuh apa dan juga nggak enak. Kalau udah direbus baunya juga udah kayak itu berbeda lah kayak gitu guys. Makanya kita tadi udah diingatkan ya, 4 kali 5 kali 6 kali nggak apa-apa, lebih dari 4 kali 5 kali nggak apa-apa, lebih bersih lebih bagus kayak gitu guys. Lebih telaten, lebih disiplin, lebih apa namanya konsekuen, biar hasilnya baik atau hasilnya maksimal. Itulah kita jangan sampai takut capek. Kita tuh takutnya apa? Takut pelanggan kita tuh kabur atau pelanggan kita tuh kecewa. Jangan takut kita tuh capek. Kalau kita capek tapi hasilnya maksimal, pelanggan kita semakin banyak, oke kita jalani kayak gitu guys. Kita nggak capek tapi terus kita bikin tahu apa adanya, kita bikin tahu nggak sesuai apa yang kita harapkan, seandainya kita pasti yang penting jadi tahu. Nah itu pelanggan kabur kecewa, cari pelanggan susah, buangnya gampang. Makanya kita harus berhati-hati ya guys.
Itu ya guys, maksudnya guys, kita awal mula bikin tahu tuh pertama tuh perebusan kacang kedelainya tuh yang bersih intinya lah, sampai kulitnya lepas ya guys, kita buang. Sampai rendaman tuh guys ya, dari kedelainya tuh kita rendam, kasih air tuh ya, warnanya bening guys, kayak air lah. Kacang kedelai dikasih air tapi kan udah warnanya bening lah. Jangan sampai kita tuh kedelai dikasih air warnanya semu-semu kayak air sungai yang lagi banjir kan, warnanya semu-semu putih agak-agak coklat tuh. Kalau digiling pasti tahunya apek tuh guys, direbus juga apek. Tapi kalau bersih digiling di penggilingan tahu, dia tuh apa, dia itu akan warnanya putih apalagi direbus. Wah, kalau udah direbus mendidih, nah itu kalau dicium aja asapnya, nah seger itu guys. Makanya dari itu guys ya guys, kalau yang punya usaha tahu kayak gitu guys, jangan sampai kita tuh menyepelekan barang sekecil apapun. Ingat ya guys, ya kayak gitu aja guys. Saya dari awal cara pencucian kacang kedelai dulu itu yang bersih intinya, biar hasil tahunya tuh baik. Kayak itu guys ya. Sebelumnya saya juga minta maaf, barangkali pembicaraan saya kurang berkenan atau kurang sesuai atau kurang proper, karena saya juga baru belajar, atau kayak orang tuh belajar intinya lah, belajar ngobrol-ngobrol di YouTube itu ya guys. Ya, kayak gitu guys, intinya kita saling curhat, saling tukar pikiran. Dan saya berbicara kayak gini karena saya udah menjalani sendiri kayak gitu guys. Dan jangan lupa ya guys, dan tadi minta supportnya atau dukungannya, dan minta jangan lupa like, komen atau subscribe-nya, dan dukung YouTube Am Channel, dan minta solusi atau motivasinya tinggal rekan SMS saja ke ke YouTube Am Channel lah. Bisa komen ntar saya balas atau saya terima masukan dari rekan-rekanku kayak gitu guys. Cukup sekian dari saya Am Channel. Apabila tutur kata saya kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.